Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Manik melepaskan semburan cahaya biru di tengah dentuman samar, dan sebuah objek mulai terbentuk di dalam cahaya. Saat cahaya memudar, objek itu terungkap menjadi pohon pinus hitam besar. Pohon itu sangat besar, namun penampilannya cukup aneh. Tampaknya ada garis tak kasat mata yang mengalir tepat di tengah-tengah pohon. Di satu sisi barisan, pohon itu sangat rimbun, namun separuh lainnya benar-benar layu dan tanpa daun. Ini adalah tubuh roh kayu Muking. Dia menilai pohon itu dengan ekspresi yang kompleks sebelum menjentikkan 10 jarinya secara berurutan, melemparkan segel mantra satu demi satu, yang semuanya menghilang ke dalam pohon hitam. Pohon itu tiba-tiba bergetar sebelum menurunkan sebagian kecil dirinya lebih jauh ke tanah, lalu jatuh diam sepenuhnya. Namun, Muking tidak berhenti di situ. Dia membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan bola esensi darah hijau, mengirimkannya terbang ke arah pohon hitam sebelum menghilang menjadi sedikit tonjolan di batang pohon. Setelah itu, Muking mulai melantunkan sesuatu, dan dia mengangkat kedua tangannya bersamaan untuk meledakkan dua pilar lampu hijau lainnya, keduanya juga menghilang ke pepohonan. Detik berikutnya, bola lampu hijau tiba-tiba meledak dari titik di batang pohon tempat esensi darah baru saja menghilang. Kulit pohon mulai melintir dan melengkung sebelum membentuk serangkaian fitur wajah. Wajah di batang pohon menggeliat tanpa henti dan mengerut kesakitan. "Bangun!" teriak Muking saat dia mengangkat alisnya, lalu melemparkan segel mantra lainnya. Bagian kecil dari batang pohon hitam besar itu tiba-tiba terbelah di tengah, diikuti seekor kera emas melompat keluar dari dalam. Kera emas segera berlutut ke tanah, dan berkata, "Jinling memberi hormat kepada Nyonya. Nyonya, mengapa Anda membangunkan saya? Mungkinkah Anda dapat bangkit? Untung Anda meninggalkan avatar spiritual dirimu di dalam tubuhku sebelum kita pergi. Jinling yang asli telah jatuh, jadi kamu adalah Jinling sekarang." Ekspresi kera emas sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi kemudian berkata dengan hormat, "Jadi saya benar-benar mati. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak bisa merasakan keberadaan tubuh saya yang asli. Dalam hal ini, saya bersedia untuk terus melayani Nyonyaku menggantikan Jinling. Kamu mengorbankan esensi darahmu untuk memanggilku, jadi kamu pasti punya sesuatu untuk aku lakukan." Itu benar. Tanda jejak yang kutanam di tubuh bocah Han telah dihancurkan, dan aku juga kehilangan jejaknya. Aku sedang bersiap untuk melepaskan domain kayuku untuk menemukannya, tetapi dalam hal ini, aku akan melakukannya untuk menggunakan kekuatan tubuh asliku. Oleh karena itu, aku membutuhkanmu untuk melindungi kayu roh yang merupakan wujud asliku, dan aku telah menyiapkan formasi yang kuat di dekatnya. Bahkan jika makhluk sekuat Liu Zu mencoba untuk memaksa mereka jalan ke area ini, itu akan bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Formasi ini akan memberimu cukup waktu untuk mengambil tubuh asliku dan melarikan diri dari sini, kata Muking dengan suara serius. Domain kayu, itu sangat membebani kekuatanmu, Nyonya. Jika kamu melepaskannya sekarang, kamu tidak akan bisa melepaskannya lagi dalam 1000 tahun ke depan. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Aku tidak punya pilihan. Manik yang aku lihat di makam iblis terakhir kali mengandung kekuatan yang identik dengan kekuatan esensialku, namun kemurnian dan kuantitas kekuatan yang terkandung di dalam manik itu lebih dari 10 kali kekuatan esensial di dalam tubuhku. Jika saya dapat memperoleh harta itu, maka luangkan waktu untuk menyerap semua kekuatan di dalamnya. Tidak hanya saya akan dapat maju melampaui basis kultivasi saya saat ini, ada peluang yang sangat bagus untuk dapat maju lebih lanjut. Oleh karena itu, hal itu bahkan lebih penting bagiku daripada apa yang disebut eliksir sungai neraka ilahi, kata Muking dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kalau begitu, aku pasti akan menjaga tubuh aslimu tetap aman, Nyonya.
Hanya itu yang perlu ku dengar, Jinling. Tubuh aslimu telah dihancurkan, dan tubuhmu saat ini adalah tubuh kera kayu yang aku wujudkan melalui kekuatanku sendiri. Tubuh ini tidak sekuat tubuh aslimu, jadi kamu saat ini hanya Jenderal Roh Agung awal. Di sini, aku akan memberikan ini kepadamu juga untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah jeda singkat, Mu Qing membuka mulutnya untuk mengeluarkan cermin biru. Cermin itu hanya seukuran tangan manusia. Setelah itu muncul, cahaya spiritual yang cemerlang memancar ke segala arah, dan ini adalah harta yang luar biasa. Bukankah ini cermin kayu surgawi Anda? Ini adalah sesuatu yang telah Anda pelihara di dalam tubuh Anda selama puluhan ribu tahun. Nyonya, saya tidak akan berani mengambil sesuatu yang begitu penting. Anda akan memerlukan cermin ini untuk melindungi diri Anda di makam setan. Jinling segera melambaikan tangannya untuk mencoba dan menolak cermin itu. Jika tubuh asliku dihancurkan di sini, apa gunanya cermin ini? Selain itu, bukannya kamu tidak menyadarinya, aku mendapatkan harta roh lain beberapa tahun yang lalu, dan kekuatannya tidak kalah dengan cermin ini. Selain itu bahkan lebih efektif untuk memerangi Ki jahat, tegas Mu Qing. Jinling ragu-ragu untuk waktu yang lama setelah mendengar ini sebelum akhirnya setuju untuk mengambil cermin itu. Itu menunjuk ke cermin, dan menghilang ke dalam tubuhnya sebagai seberkas cahaya biru. Selain dari cermin kayu surgawi ini, aku akan meninggalkan dua pedang roh evergreen ini untukmu juga. Sepasang pedang ini akan lebih baik dari dua yang kamu miliki sebelumnya. Mu Qing membuat gerakan meraih ke arah pohon hitam raksasa. Dua cabang pohon bergetar sebelum melepaskan diri. Mengikuti kilatan cahaya biru, mereka berubah menjadi sepasang pedang biru berkilauan sebelum jatuh dari pohon. Pada kesempatan ini, Jinling tidak menolak tawaran Mu Qing. Ekspresi gembira muncul di wajahnya saat ia melompat ke depan untuk menangkap kedua pedang terbang itu, lalu memeriksanya sejenak sebelum dengan cepat mengikatnya ke punggungnya. Setelah melakukan semua itu, Mu Qing mengeluarkan beberapa instruksi lagi kepada Jinling sebelum kembali ke bentuk aslinya. Seberkas cahaya biru kemudian naik ke udara di atas lembah sebelum dengan cepat pergi. Tidak lama setelah Mu Qing pergi, Jinling mengaktifkan formasi mantra yang dia pasang di lembah. Ruang di dalam seluruh lembah melengkung dan kabur, menciptakan ilusi bahwa tidak ada apapun di dalam lembah, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah ketika melihat fatamorgana ini dari jauh. Mu Qing terbang di udara, dan pemandangan berbeda terjadi di sekelilingnya. Saat ini, area dalam radius 100 kaki di sekelilingnya dipenuhi bintik-bintik cahaya hijau. Proyeksi kehidupan tanaman di sekitarnya bergoyang saat semburan ki spiritual atribut kayu murni terpancar dari mereka. Cahaya hijau berkilauan muncul di atas tubuh Mu Qing, diikuti dengan proyeksi pohon hijau besar muncul di belakangnya. Menciptakan dunianya sendiri di dalam area yang tercakup di bawah cahaya hijau. Beberapa saat kemudian, Mu Qing kembali ke bukit tempat dia pertama kali menemukan tanda-tanda keberadaan Han Li, lalu turun ke puncak. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan lampu hijau di sekelilingnya tiba-tiba melebar ke segala arah, meliputi seluruh bukit hanya dalam beberapa tarikan napas. Proyeksi kehidupan tumbuhan semuanya terwujud menjadi entitas hidup yang sebenarnya pada saat itu, berakar di tanah di bawah dan bergoyang tertiup angin. Seluruh bukit telah berubah menjadi hutan lebat, dan pada saat yang sama, akar pohon raksasa di belakang Mu Qing tiba-tiba berubah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke udara. Mu Qing menutup matanya dengan ekspresi serius dan alisnya berkerut erat, sepertinya mencoba untuk berkonsentrasi pada sesuatu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba membuka matanya, dan bergumam, jadi dia berhasil menghilangkan bekas jejak dengan meminjam kekuatan kedua wanita itu. Sepertinya teknik rahasia yang mereka gunakan adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh orang lain. Namun,
Sekarang setelah aku berhasil menentukan arah yang mereka tempuh, aku pasti akan menemukan mereka. Setelah monolog singkat itu, Mu Qing tiba-tiba membuat segel tangan, dan penghalang cahaya hijau menyusut sekali lagi. Saat lampu hijau surut, kehidupan tumbuhan yang telah terwujud semuanya mulai lenyap di tempat. Pada saat semuanya kembali normal di atas bukit, Mu Qing naik ke udara dan terbang ke arah tempat Han Li pergi. Han Li tidak menyadari bahwa semua Raja Iblis mengincarnya sekaligus. Namun, sebagai tindakan pencegahan, dia terus-menerus mengubah arah saat dia terbang di udara setelah berangkat dari bukit bersama kedua wanita itu. Dalam pikirannya, seharusnya tidak ada cara bagi Raja Iblis untuk melacaknya lagi, tapi dia jelas meremehkan kemampuan mereka. Saat ini, Han Li sedang terbang di atas hamparan pasir kuning yang luas bersama kedua wanita itu, dan dia mengatakan sesuatu kepada Yuan Yao dan Yan Li selama penerbangan mereka. Apa kamu berencana menemukan simpul spasial untuk kembali ke alam roh? Teriakan kaget keluar dari mulut Yan Li, dan dia tampak sangat terkejut mendengarnya. Memang, melalui penelitian ruang saya baik di dunia manusia dan alam roh, saya menemukan bahwa tidak peduli ukuran ruang, simpul spasial akan selalu ada, dan semakin kecil ruang, semakin mudah simpul spasial tersebut ditemukan. Apa yang disebut celah spasial itu sebenarnya hanyalah bentuk alternatif dari simpul spasial. Jika kita dapat menemukan simpul spasial di dalam sungai neraka, lalu mengambil risiko kecil, maka ada kemungkinan besar kita bisa kembali ke alam roh, Han Li menjawab dengan suara tenang. Tapi Kakak Han, saudara senior saya dan saya sama-sama telah mendengar banyak tentang bahaya node spasial. Tidak hanya ada badai spasial yang harus dihadapi, kami juga tidak akan dapat mengontrol lokasi pintu keluar. Bukankah itu sedikit terlalu berbahaya? Yuan Yao bertanya dengan suara ragu. Akan ada beberapa risiko yang terlibat, tetapi dengan saya yang memimpin, kita akan memiliki setidaknya 80% peluang untuk melewati simpul spasial dengan aman. Lagi pula, sungai neraka ini hanya ruang yang sedikit lebih besar. Anak perusahaan dari alam roh, dan bukan alam yang sebenarnya. Kecuali kalian berdua tidak ingin pergi dan ingin tinggal secara permanen di dalam sungai neraka, kata Han Li dengan alis berkerut. Sejujurnya, kita bisa bersembunyi di sini dan berkultivasi sebentar sampai orang-orang itu pergi. Yin Qi dan Qi spiritual di sini sangat melimpah, jadi itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita, usul Yan Li sambil tersenyum. Itu bukan ide yang bagus. Apakah kamu lupa tentang ras Mayfly, Peri Yan? Kami tidak tahu kapan bala bantuan mereka itu akan tiba, dan bahkan Raja Iblis sangat takut dengan ras Mayfly, jadi mereka pasti tidak bisa kita lawan. Sungai neraka adalah tanah suci ras mereka, jadi mereka pasti memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu daripada kita. Dimanapun kita bersembunyi, kita tetap tidak akan aman. Selain itu, apakah kalian berdua menyerah untuk kembali ke ras manusia untuk menemukan cara memulihkan tubuh manusia kalian? Han Li menganalisis dengan suara pelan. Yuan Yao dan Yan Li bertukar pandang setelah mendengar ini, dan keduanya menjadi ragu. Keduanya tidak akan menyerah untuk memulihkan tubuh manusia mereka, dan setelah beberapa saat merenung, senyum masam muncul di wajah Yan Li, dan dia berkata, sepertinya aku terlalu naif tentang situasi kita. Anda sepertinya telah melakukan perjalanan melalui simpul spasial sebelumnya, Kakak Han. Dalam hal ini, jika kita dapat menemukan simpul spasial yang relatif stabil, maka kami tentu saja juga ingin meninggalkan tempat ini. Namun, kami berdua tidak tahu bagaimana menemukan node spasial. Tenanglah, rekan Taois. Aku punya beberapa trik untuk menemukan node spasial, tapi kita harus menunggu beberapa saat sebelum kita memulai pencarian kita, setidaknya sampai setelah Raja Iblis menyerah mencari kita. Terlepas dari apakah mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari,
mereka tidak akan tinggal di sungai neraka terlalu lama karena mewaspadai bala bantuan ras Mayfly. Jangka waktu setelah mereka meninggalkan sungai neraka dan sebelum makhluk Mayfly tiba akan menjadi jendela yang ideal bagi kita untuk mencari simpul spasial dan melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan lokasi untuk bersembunyi sementara waktu, Han Li menganalisis. Yuan Yao dan Yan Li sama-sama mengangguk, tampaknya setuju bahwa ini adalah rencana yang bagus. Dengan demikian, setelah diskusi mereka selesai, mereka melanjutkan, menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di udara di atas perairan yang aneh. Air di bawah berwarna hitam dan hijau, dan ada lapisan kabut hitam tipis yang melayang di atas permukaannya. Ada banyak pulau dengan ukuran berbeda yang duduk di atas perairan yang luas ini, yang tidak dapat ditentukan oleh Han Li apakah itu laut atau danau. Mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke daerah itu selama sehari semalam, namun mereka tampaknya masih belum mencapai kesimpulan. Mari kita bersembunyi di sini untuk saat ini. Perairan ini kemungkinan besar ukurannya tidak kalah dengan lautan. Bahkan jika Raja Iblis itu melacak kita sampai ke tempat ini, tidak mungkin mereka dapat menemukan kita dalam waktu singkat. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa tampaknya ada banyak makhluk menakutkan yang mengintai di dalam air. Dengan hal-hal tersebut di sana, para Raja Iblis tidak akan berani untuk mencari di area tersebut secara sembarangan dengan indera spiritual mereka, jadi mereka dapat bertindak sebagai tabir asap bagi kita, kata Han Li dengan suara lambat saat dia mengamati sekeliling dengan cahaya biru berkilauan di matanya. Mereka saat ini berada di udara di atas awan kabut tebal, dan melihat banyak awan kabut dalam perjalanan ke sini. Melalui penggunaan mata rohnya, Han Li dapat menentukan bahwa ada sebuah pulau yang tersembunyi di bawah kabut. Yuan Yao dan Yan Li tidak dapat melihat melalui kabut hitam, tetapi mereka segera mengikuti petunjuk Han Li tanpa ragu saat dia turun ke arah kabut di bawah. Kabut hitam itu tampak sangat biasa, tetapi begitu ketiganya terbang ke dalamnya, mereka merasakan kabut hitam itu menyatu ke arah mereka, diikuti oleh ki spiritual di sekitar tubuh mereka yang langsung menghilang. Aduh! Yuan Yao dan Yan Li sama-sama berteriak ketakutan. Meskipun mereka berusaha untuk tetap tinggi dengan sekuat tenaga, mereka masih jatuh lebih dalam ke dalam kabut. Han Li juga tercengang dengan perkembangan ini, tapi untungnya, dia telah mengalami insiden tak terduga yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, jadi dia bisa tetap tenang saat dia langsung beralih di antara beberapa seni kultivasi. Dia melepaskan Divine Essence Fuse Light dan Provenance True Devil Arts pada saat yang sama. Tetapi mereka juga tidak dapat mengizinkannya mengumpulkan kekuatan spiritual apapun. Pada akhirnya, dia melepaskan transformasi Kunpeng di antara 12 transformasi kebangkitannya, dan setelah berubah menjadi burung biru besar, dia memulihkan semua kekuatan sihirnya. Han Li sangat gembira, dan dia melebarkan sayapnya saat tubuhnya semakin membesar. Dia terbang di udara dan dengan lembut menangkap kedua wanita itu menggunakan cakarnya sebelum terbang tinggi ke langit. Mengikuti beberapa kilatan, burung biru besar muncul dari kabut dan muncul di tempat yang lebih tinggi. Cahaya biru memudar, dan Han Li kembali ke wujud manusianya. Yuan Yao dan Yan Li sama-sama memulihkan kekuatan sihir mereka, tetapi keduanya masih menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka melayang di udara. Apa kabut hitam yang menakutkan itu? Jika Kakak Han tidak menyelamatkan kita, kita akan berada dalam masalah besar, gumam Yan Li. Wajah Yuan Yao juga cukup pucat, tapi tatapan aneh perlahan merayap ke wajahnya. Han Li menggenggam tangannya di belakang punggung dan menilai kabut hitam di bawah dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Kabut ini memang cukup aneh, tapi perasaan ini. Rekan Taois Yuan, apakah kamu juga merasa sedikit familiar? Han Li bertanya sambil menoleh ke Yuan Yao. Memang, Kakak Han.
Aku pernah mengalami cobaan yang sama sekali sebelumnya di dunia manusia. Di lautan bintang yang tersebar, aku tersapu oleh jenis kabut hantu yang serupa tepat sebelum aku memasuki alam umbra, jawab Yuan Yao dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Alam umbra dan sungai neraka, pasti ada semacam hubungan antara keduanya, renung Han Li sambil mengelus dagunya. Tapi itu masih sedikit berbeda. Aku merasa kabut di sini kurang kuat untuk melemahkan kekuatan spiritual seseorang daripada kabut hantu dari dunia manusia. Meskipun aku tidak bisa mengumpulkan kekuatan sihir apapun, aku masih bisa merasakan kekuatan spiritual, tetapi setelah tersapu ke dalam kabut hantu di lautan bintang tersebar, aku merasa seperti tidak ada bedanya dengan manusia, kata Yuan Yao dengan suara ragu-ragu. Aku juga memiliki perasaan yang sama. Bisa jadi kabut hantu di sini lebih rendah dari dunia manusia atau mungkin kita lebih siap untuk menghadapinya karena basis kultivasi kita yang unggul. Namun, aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa kabut hantu di dunia manusia tampaknya memiliki lebih banyak sifat spiritual dan akan mengambil inisiatif untuk menelan kultivator terdekat, sedangkan kabut di sini. Han Li menggelengkan kepalanya. Memang, Kakak Han, kabut hitam di sini tidak mencoba menyapu kita sebelum kita memasukinya. Omong-omong, kabut hantu dari dunia manusia menarik seseorang ke alam umbra, akankah kabut ini mengarah ke ruang lain, atau dunia juga? Mata Yuan Yao berbinar karena kegembiraan. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah bisa memastikan asal-usul kabut hantu dan alam umbra di dunia manusia, desah Han Li. Saya bisa melihat banyak awan lain dari kabut hitam serupa di dekatnya, apakah semuanya memiliki efek yang sama? Yan Li tiba-tiba bertanya. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum mengangkat alis sambil berkata, itu pengamatan yang bagus. Tunggu aku sebentar di sini, aku akan segera kembali. Dengan demikian, cahaya biru bersinar dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi burung biru besar lagi. Dengan setiap kepakan sayapnya, dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki, dan dia terbang ke kejauhan, meninggalkan Yuan Yao dan Yan Li yang melihat dengan takjub. Junior Sister Yuan, rekan Taois Han benar-benar telah mengembangkan banyak kemampuan, untuk berpikir bahwa dia bahkan mempelajari teknik rahasia transformasi dari ras roh terbang, kata Yan Li sambil mendecakkan lidahnya dengan heran. Apakah kamu lupa bahwa Kakak Han telah memasuki jurang bumi sebagai murid suci ras roh terbang, kakak senior? Tidak mengherankan jika dia menguasai teknik rahasia seperti itu, jawab Yuan Yao sambil tersenyum. Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, adik junior, tetapi tidak sembarang orang bisa menjadi murid suci ras roh terbang. Aku pernah mendengar beberapa informasi tentang ini di masa lalu, tidak hanya murid suci ras roh terbang yang diminta untuk memiliki darah roh sejati dari cabang masing-masing di tubuh mereka. Ada juga jenis persyaratan ketat lainnya yang harus dipenuhi, dan bahkan untuk makhluk dari ras roh terbang, sangat sulit untuk menjadi murid suci. Taois Han berhasil mencapai ini dan mempelajari semua kemampuan ini, Yan Li terkekeh. Saya mengerti. Yuan Yao mengangguk, dan matanya tetap tertuju pada arah Han Li menghilang. Pandangan aneh melintas di mata Yan Li saat melakukan pengamatan ini, dan dia tersenyum ketika dia berkata, sebagai perbandingan, aku sebenarnya lebih penasaran tentang mengapa Kakak Han menjadi kebal terhadap kabut hantu ini setelah berubah menjadi bentuk burungnya. Aku juga bingung tentang itu. Mungkinkah teknik rahasia transformasi ras roh terbang mengandung beberapa jenis elemen lain yang tidak diketahui? Yuan Yao terganggu oleh pertanyaan ini, dan dia menarik pandangannya saat ekspresi bingung muncul di wajahnya. Tidak ada gunanya berspekulasi tentang ini, kenapa kita tidak bertanya rekan Daois Han ketika dia kembali? Yan Li tersenyum. Apakah itu ide yang bagus? Bukankah tidak sopan bagi kita untuk menanyakan langsung tentang kemampuan dan seni kultivasinya? Yuan Yao merasa agak ragu tentang ini. Hehe,
dengan hubungan kalian berdua, tentunya tidak terlalu banyak untuk memintanya. Aku hanya berpikir bahwa kabut hantu itu cukup aneh, dan aku ingin melihat apakah kita dapat menemukan semacam metode untuk menangkalnya. Namun, bagaimanapun juga, aku tidak begitu akrab dengan rekan Daois Han, jadi sebaiknya kamu yang bertanya, jawab Yan Li. Alis Yuan Yao berkerut setelah mendengar ini, dan dia hanya mengangguk. 1 jam kemudian, cahaya biru menyala di kejauhan, dan burung biru besar itu kembali. Hembusan angin kencang tersapu saat burung itu tiba di depan kedua wanita itu. Setelah itu, cahaya biru memudar, dan Han Li kembali ke wujud manusianya. Apakah peta kabut hitam lainnya memiliki sifat yang sama dengan yang ini? Yan Li bertanya. Tidak semuanya, hanya beberapa dari mereka yang memiliki efek melemahkan, dan sebagian besar bercak kabut itu cukup luas dan juga sangat padat, jawab Han Li dengan ekspresi serius. Kedua wanita itu agak terkejut mendengar ini. Haruskah kita memasuki kabut hitam lagi untuk menyelidiki? Yan Li bertanya. Secara teoritis, kita sudah cukup, jadi agak tidak bijaksana untuk menyelidiki hal-hal seperti itu, tetapi kabut hitam ini mampu memotong kekuatan spiritual dan indera spiritual seseorang, jadi jika kita bisa bersembunyi di dalamnya, tidak ada cara Raja Iblis dapat menemukan kita. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah apakah ada bahaya yang mengintai jauh di dalam kabut, jawab Han Li dengan suara ragu-ragu. Jika kita dapat menghindari deteksi dari Raja Iblis, maka ada baiknya mengambil risiko. Bagaimanapun, kamu kebal terhadap efek kabut hantu setelah berubah menjadi bentuk Kunpeng, kan, Kakak Han? Kata Yan Li dengan senyum di wajahnya. Han Li juga tersenyum, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk menjawab, Yuan Yao tiba-tiba menyela, Kakak Han, teknik rahasia transformasimu berasal dari ras roh terbang kan? Apakah kamu tahu mengapa kamu mendapatkan kekebalan terhadap kabut hantu setelah transformasimu? Akankah kami dapat juga mempertahankan kekuatan sihir kita di sana?